Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinasif Fatimah Dewi. Saya sekarang akan membawakan materi tentang relevansi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebelumnya saya akan membahas pengertian relevansi. Kata relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkut paut atau yang ada hubungannya selaras dengan, dan menurut KBBI relevansi artinya hubungan atau kaitan. Lalu relevansi Pancasila dengan pengembangan ilmu. Hubungan Pancasila dengan pengembangan ilmu sangat berkaitan karena Pancasila merupakan dasar dari pengembangan ilmu itu sendiri. Kelima sila dalam Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu. Oleh karena itu, pengembangan ilmu didasari dengan nilai-nilai Pancasila agar tujuan bangsa berjalan dengan baik. Lalu peran Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu filtrasi, tolak ukur, dan alat kontrol. Filtrasi yaitu Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 sifatnya, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Meskipun yang kita pakai seumpama adalah ilmu atau teknologi barat, tetapi hal tersebut tidak mengubah nilai moral kita menjadi mirip seperti barat. Kita harus menjaga nilai dan karakter kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai contoh adalah masuknya ilmu dan teknologi internet. Seperti yang kita tahu saat ini, internet dapat diakses oleh siapapun, bahkan anak kecil pun dapat mengaksesnya dengan mudah. Internet sendiri mengandung berbagai konten, baik konten positif maupun negatif. Dan yang kedua, peran Pancasila menjadi sebagai tolak ukur. Yang dimaksud tolak ukur dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Maksudnya dengan memakai patokan baik dan buruk berupa Pancasila, kita menjadi tahu iptek yang mana yang baik atau yang buruk berupa Pancasila. Kita menjadi tahu iptek yang mana yang baik dan buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh, penerapan energi nuklir sebagai sumber tenaga dan keamanan Indonesia. Jika dilihat, sumber tenaga nuklir mampu menjadi tenaga alternatif yang memiliki waktu durasi yang sangat lama untuk habis dan bisa menjadi alat pertahanan militer yang mumpuni. Pegunungan api yang aktif atau ring of fire. Pengembangan tenaga nuklir tidak lain untuk dijalankan karena wilayah Indonesia sering terjadi gempa dan letusan gunung dan dapat membuat teknologi nuklir tersebut mengalami malfungsi dan berpotensi memusnahkan peradaban. Lalu yang terakhir sebagai alat kontrol. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek dapat mengontrol dan memberi arahan kemanakah akan berkembang. Sebagai contoh adalah teknologi industrialisasi, pembuatan hormon insulin dari ekstraksi darah babi. Hal tersebut sekilas terlihat sangat menguntungkan bagi industri kimia untuk dikembangkan. Tetapi hal tersebut akan
karena melihat permintaan yang sangat tinggi dan biaya produksi yang murah. Tetapi hal tersebut akan menjadi masalah jika diterapkan di Indonesia karena disebabkan bisa mencederai perasaan terutama kaum muslim di Indonesia karena babi merupakan binatang haram bagi dalam ajaran Islam. Lalu tantangan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu menjadi terbatas. Lalu yang kedua, globalisasi yang menyebabkan daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu selanjutnya yaitu konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju perkembangan ipteknya. Dan yang terakhir yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, dan keahlian. Menurut Titus dan kawan-kawan pada tahun 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah dijelaskan yaitu Pancasila sebagai dasar ilmu itu artinya kelima Pancasila itu harusnya menjadi dasar dan pegangan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila dijadikan dasar agar jika sebagai masyarakat dan mahasiswa tetap membawa nilai-nilai normatif dan di dalam pengembangannya haruslah sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia serta melibatkan masyarakat luar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.